Obrolan lirik sampai pusing. Kali ini saya Jain bersama dengan ya, kita akan membahas suatu fenomena yang lumayan apa ya? Yang lumayan ini ya, lumayan ternyata ternyata itu adalah hal gitu. Ya. Nah, gue tuh suka bingung ya. Tapi mana udah pernah dengerin ininya si komposisi lagunya? Orkestranya apa sih judulnya? Ini. Oh iya. Ya, ini ya. Jadi ini tuh komposisi lagu yang dibikin sama seorang komposer namanya John Cage. Dia bikin judulnya tuh 433. Mungkin dari ininya kali ya, dari Formasi. Penyerangnya 3, ya, gelandang 3. Betul. Ini bakal terus kayak gini. Sampai selesai dia tuh gini, sunyi gitu. Jadi komposisi yang tidak ada komposisinya sebetulnya tuh. Aransemennya tuh ya tapi kerennya orang dapat ini ya, dapat dari Google, kata dia tuh si musik ini tuh the absence of intended sound. Jadi ketiadaan suara yang diinginkan. Jadi bukan kesunyian sebetulnya. Oke. Jadi ketiadaan suara yang diinginkan. Suara yang muncul itu adalah suara yang tidak diinginkan. Kayak misalkan saat dia konser ada orang batuk, ya itu tuh masuk jadi komposisinya. Oke. Wah, ada suara jangkrik, ya itu tuh komposisinya gitu. Jadi bukan benar-benar sunyi. The absence of intended sound. Intended sound ini ya kayak tadi motor. Ya. Nah, kayak gitu. Kan kalau musik itu kan suara yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kayak kita misalkan bikin komposisi musik gitu ya. Ya. Ada kuncinya, progresinya seperti apa dan segala macam gitu. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara si John Cage ini bikin musik di mana suara yang kita inginkan itu tidak ada. Jadi dihilangkan, biarkan suara-suara yang tidak dimaksudkan untuk ada Menjadi ada di dalam komposisi tersebut. Betul. Oke, jadi menarik. setiap konsernya bisa jadi komposisinya akan berbeda-beda. Iya. Tapi menarik tadi lihat kalau misalnya dari videonya berarti semua orang yang pegang instrumen itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa pertama itu, terus yang keduanya di apa sih istilahnya Notasi. ya di notasi nggak ada apa-apa juga. Jadi diam aja. Jadi sebetulnya lo bukan diam gitu kalau misalkan mereka pengen gagaro bujur gitu ya. Karena ada suaranya, boleh aja sebetulnya. Aduh. Gagaro quotes gitu, ground gitu, bisa aja. Bisa aja, dan itu intended sound. To capture the intended sound. To capture the unintended. Karena essence of intended sound. Nah, menarik. Ini berhubungan juga sama tren yang sekarang lagi ngetrend. Tren Yang sekarang lagi nge-hype. Tren yang sedang trending. Hype yang sedang nge-hyping. Di anak-anak Gen Z. Apa tuh? Gen Z adalah bukan. Jadi si trennya itu sebutnya silent walking. Jadi jalan Taat. dalam kesunyian. Jalan. Jadi gini. Mereka tuh cuman jalan kaki. Oke. Tanpa ngedengerin lagu. Tanpa obrol. Jadi bisa aja mereka jalannya sekampung gitunya, tapi diam-diaman semuanya.
Dilakukan secara berkelompok gitu. Bisa aja, Oh, oke. nggak selalu harus sendirian. Aha. Jadi bisa aja berdua sama pasangan atau orgi gitu. Ya banyakan secara organisasi. Orji Betul. itu dari organisasi Iya. guys, jangan dulu berpikir aneh-aneh. Kan ya, bisa jadi banyakan gitu. Tapi diem. Maksudnya tuh mereka tuh menangkap suara-suara yang ada di sekitar mereka. Menangkap suara yang unintended tadi. Buat ningkatin awareness sama sekitar. Oh, menarik. Katanya ini tuh bisa jadi sebuah sarana untuk melepaskan stres, katanya. Menarik. Maksudnya jadi apa ya? Opiniku ya. Opini saya. Opikumisku. Opiniku. Opini saya tentang Gen Z ya. Maksudnya mungkin mereka itu dari lahir sampai dia beranjak dewasa memang mendapatkan konektivitas sama teknologi atau hal-hal yang sebenarnya dia nggak maksudnya gimana ya? Jadi si silent walking ini adalah salah satu treatment counter dari dirinya atau dari si kelompok itu untuk merasakan unintended sound. Karena mereka sebelumnya ngerasa nggak connect sama itu. Betul. Karena mungkin dari kecil sampai besar dia selalu disuapin sama yang namanya atau selalu terkoneksi dengan teknologi atau musik, kebisingan lah. Kebisingan lah ya kita sebutnya ya. Polusi kali ya. Polusi suara. Iya. Ya jadi mereka tuh ngerasa kurang terhubung dengan apa yang ada di sekitar mereka gitu. Ngerasa sendiri di dalam keramaian. Anjing. Dewa kali ya, dewa 19. Jadi mereka tuh nyoba buat lebih terhubung sama apa yang ada di sekitar mereka gitu. Kayak ngedengerin suara. Nggak ada suara. Kamu lagi ngedengerin apa? Lagi ngedengerin gak ada suara. Lagi ngedengerin gak yang kedengeran. Namanya lah. Iya. Tapi menarik ya. Maksudnya menariknya itu ternyata itu tuh adalah treatment yang dihasilkan karena memang kebisingan zaman. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya silent walking itu sebetulnya mah sering banget sama ya saya aja ya. Saya sebagai anak kecil zaman dulu gitu, zaman SD gitu. Jalan kaki ke sekolahnya silent walking dah. Wah, HP zaman belum enggak dengerin. Apakah saya pakai handphone gitu sambil atau bawa boombox juga saya atau Cen Muska gitu kan tidak gitu. Ya silent walking aja jalan gitu. Catching the unintended sound tadi. Gitu enggak kepikiran lah saat itu mah gitu untuk how this is a thing gitu maksudnya. Iya maksudnya untuk hal-hal yang kayak gitu how this is a thing padahal sebelumnya itu kita itu dapat free access sama itu tuh hampir tiap hari itu. Betul. Nah, itu yang saya pengen coba buat dalami itu kenapa hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya mah zaman dulu teh umum banget untuk dilakukan, sekarang tuh jadi sebuah hal yang fenomenal. Gitu. Salah satunya ya si silent walking ini gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin contoh-contoh kayak misalnya apa hal-hal yang sebenarnya adalah hal yang biasa atau misalnya kita pernah alami dan memang nggak ada spesialnya gitu. Tapi sekarang misalnya jadi fenomenon sebenarnya mungkin lari salah satunya, Pak. Lari ya betul. Bener nggak sih? Betul. Lari itu zaman dulu ya kayak lari aja. Gitu kayak udah anjing gitu ya. Dikejar-kejar anjing gitu kan. Terus mencet bel gitu kan terus lari gitu. Ya, biasa banget gitu. Atau gitu. manggil nama ayah teman kita lari. Koder. Halo Pak. Terus lari gitu. Itu kan hal yang sangat biasa, sangat lumrah dilakukan gitu. Sekarang mah bahkan jogging pun jadi sebuah gaya hidup gitu. Iya, padahal nyikre itu bukan gaya hidup dulu. Karena kebutuhan. Betul. Karena kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau sekarang kayaknya harus ada tempat khusus. Trek lari misalnya. Atau misalnya kita bikin 10 kilometers running gitu. Iya. Ya itu harus disiapkan dan ada tim profesionalnya untuk melakukan hal itu. Iya.
Kan kalau zaman sekarang mah kayak sehari 10.000 langkah misal apa. Iya. Kalau zaman dulu 10.000 langkah. 10.000. Saya dari Majalengka kami. Gara-gara jalan. Iya. Zaman dulu mah kan benar-benar gitu. Tak- Tukang iya. cuan. Iya. Coba lihat itu jamnya tukang cuan. Itu berapa langkah itu? Nah teman-teman kan kemarin lagi rame juga yang ngejokiin apa namanya? Yang langkah. Iya, kalau misalkan pengen tahu mah gitu ya, tukang cuanki lihat aja gitu Apple Watch-nya itu yang dipakai sama tukang cuan. Berapa langkah dia sehari? It's not even a thing for them lah. Iya, gitu. Tapi ya itulah gitu fenomena itu gitu. Iya. Kadang sama kayak inilah ya. Sempet rame juga kan kayak orang yang nge-gym sama kuli. Iya. Mereka yang adu-aduan otot gitu kan. Yang ikhlas dan yang tidak ikhlas untuk membangun badannya. Kan sebetulnya mah bukan untuk di ini Kayak kan. untuk diadu. Jadi yang Iya. katanya yang satu mah dibuat ngebangun otot untuk di penampilan doang. Sementara yang satu mah kebutuhan dan segala macam gitu ya. Kayak gitulah gitu. Ah iya. Oh iya, tapi kalau outputnya kayak gitu, ya maksudnya kalau misalnya outputnya adalah misalnya yang satu ini kenapa dia treatment untuk nge-counter yang ribet. Intinya kalau misalnya yang satu kan misalnya tadi dia bodybuilder karena untuk penampilan, Iya. kesehatan, penampilan dan lain sebagainya. Tapi yang satu lagi itu dia nggak bodybuilding sebenarnya. Saya nggak bodybuilding tapi tubuh saya tumbuh seperti ini karena kebutuhan. Karena kebutuhan itu. Jadi Jadi lebih ke kayak goalsnya kali ya. goals. Beda goalsnya gitu. Iya. Yang satu goalsnya untuk ngebangun otot, yang satu lagi mah untuk hidup, tapi jadi ototnya jadi kebangun gitu. Sama kayak ya jalan kaki itu. Nah, kalau silent walking berarti secara output juga mungkin mirip-mirip, iya nggak sih? Karena yang satu kalau misalnya ngomongnya dulu, itu untuk bertahan hidup. Betul Itu karena betul. misalnya transportasi dari satu ke tempat yang lainnya, dia memang harus jalan kaki. Iya. Kecuali kalau udah ada skateboard. Bahkan anak SD sekarang kan Iya. ada yang jalan kaki ke sekolah itu sampai berkilo-kilometer. Apalagi kalau misalkan nggak harus ngelewatin sungai yang besar, jembatannya rusak, akhirnya berjalan di atas air. Iya. Kayak gitu-gitu gitu. Di mana orang di kota misalkan berjalan kaki itu hanya untuk aku stres. Aku harus melepas semua gitu. Terlalu bising semua ini. Ingin sepi Ini gitu. kebisingan yang terlalu mereka mengintensikan Iya. ini kepadaku. Aku ingin yang tidak ada intensinya. Salah. Gitu. Aku mau mencari kebisingan yang tidak disengaja. Bukan yang memang sudah disistemkan untuk Iya, aku. betul. Ya maksudnya kayak misalnya disistemkan tuh mungkin bisa relate, nanti boleh komentar yang udah pernah nyobain silent walking ya. Maksudnya yang udah ada di sistem itu kayak misalnya bangun pagi terus dengerin alarm. Kayak Misalnya ada suara TV, betul. suara radio, suara musik, Spotify, suara orang masak misalnya. Betul. Tapi kan ini mah yang benar-benar kita tidak bisa kontrol gitu. Jadi Iya. sambil jalan kaki itu, ranking ayo gerum-gerum gitu. Bang gitu. Oh yes. Apalagi gitu. Ada suara yang motong keramik, muang gitu ya. Kayak Tapi gitu-gitu. bagus. Maksudnya kerennya itu kan bukan hal, tapi sekarang jadi hal. Ya. Kalau misalnya jadiin kompetisi. Nah, kalau misalnya jadiin kompetisi, yang menang itu kategorinya seperti apa? Kompetisi silent walking. Paling gini. Gak mungkin dong kayak misalnya seberapa kilometer yang dia tempuh. Nggak mungkin. dong. Jadi lebih ke kayak ada suara apa aja yang kamu dengar. How many voices that you recognize? Betul. Jadi pas jalan kaki itu, saya mendengar plak. Suara apa nih? Orang tepuk tangan. Tapi nonton. Plak. Orang tepuk tangan misalnya. Wah,
ini yang tepuk tangan Iya, sekitar iya. 1837 orang. Nah, Kayak gitu-gitu misalnya. ide aja nih kalian kalau Ya, misalnya siapa tahu kan mau bikin Olimpiade Silent Walking. gitu. Iya bisa kayak misalnya panitianya udah nyiapin oke, berarti untuk yang misalnya pos 1 itu di situ tuh ada 1.800 orang, nanti kamu tepuk tangan, tapi yang nggak tepuk tangan nanti 3 ya. kayak gitu misalkan seakurat apa sih gitu. Bapak yang pakai RX itu memang semuanya standar, tapi knalpotnya nanti dibobok dikit ya. Nah, kayak gitu. Ini knalpot merek ini kayak gitu lah. Ini dua tak nih. Gitu. Kan ada itu kan yang kayak gitu-gitu. Gitu. Iya, Keren sih keren. what to expect lah in the future. What to expect tuh maksudnya kan udah ada nih hal-hal yang sebenarnya nggak ada, terus hal-hal yang sebenarnya dulu udah ada tapi sekarang diadain lagi jadi fenomena gitu. Dan kelihatannya kayak yang bukan mahal tapi kayak yang hal baru, padahal lama. Apalagi ya kira-kira? Ya kayak simpelnya mah love language lah. Istilah love language itu kan umum terdengarnya sekarang padahal mah yang namanya bahasa cinta mah dari dulu juga, dari zaman Nabi Adam juga kan sebetulnya mah ada gitu. Udah pasti mungkin Nabi Adam dulu love language Ngambil apel. Dadah.